Halo guys, bertemu kembali di Dopokan Film. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Cat yang dirilis tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Cat yang merupakan seorang agen kriminal atau pembunuh bayaran kelas kakap. Suatu ketika dalam misinya, Cat mendapati dirinya telah diracuni oleh salah seorang musuh. Akibat racun tersebut, dia hanya memiliki waktu bertahan hidup selama 24 jam sebelum benar-benar mati. Tak ingin dirinya mati begitu saja, Cat pun menuntut balas dendam terhadap musuh yang telah meracuninya. Hanya memiliki waktu yang sangat singkat, penelusuran Cat terhadap musuhnya itu mengarah pada sebuah organisasi Yakuza yang sebelumnya tengah ia buru. Dalam prosesnya, ia tak sengaja berkenalan dengan putri dari salah satu korban masa lalunya. Bahkan, mereka kemudian terlibat ikatan pertemanan yang lumayan erat. Lantas, apakah Cat mampu menemukan musuh yang telah meracuni dirinya hanya dalam waktu 24 jam? Lalu, apakah ia mampu bertahan dari pengaruh racun tersebut? Oke, tidak usah lama-lama lagi, mari kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita ini berawal di kota Osaka, Jepang, di mana terlihat sebuah truk yang sangat mencolok warnanya. Akan tetapi di dalam truk tersebut berisikan begitu banyak senjata. Cat dan pria yang disebut V berada di dalamnya. Mereka sedang menyusun sebuah rencana untuk penyerangan. Cat ditugaskan untuk membunuh seorang pemimpin Yakuza. Cat. Ia diperintahkan untuk mengeksekusi pria tua yang keluar dari kendaraan pribadinya. Akan tetapi Cat melihat kalau pria tua tersebut sedang bersama putrinya. Ia pun sedikit ragu guys, dan meminta untuk dikonfirmasi ulang terkait tugasnya kali ini tidak sesuai dengan protokol. Akhirnya Cat pun membunuh pria tua tersebut yang disaksikan oleh putrinya sendiri. Sepuluh bulan telah berlalu, tepatnya sekarang Cat berada di Tokyo, Jepang. Ia berbicara kepada kawannya V bahwasanya ia ingin mengambil pensiun sebagai pembunuh bayaran. Ia tidak bisa melupakan tugas yang diberikan oleh pimpinannya di mana ia harus membunuh pria tua di depan putrinya sendiri. Cat merasa sangat bersalah dan memberitahu V kalau tugasnya itu sangat tidak sesuai dengan protokol. Dalam rencana di misinya yang terakhir, Cat berjanji ia akan menyelesaikannya, akan tetapi di saat ia dalam melaksanakan tugasnya, ada yang aneh dalam dirinya. Ia menjadi tidak enak badan dan hampir saja kehilangan kesadarannya. Misinya pun gagal karena Cat tidak berhasil mengeksekusi pemimpin Yakuza berikutnya. Target visible. Seasonal report. Negative. You are red. Report. The window. Dalam pelariannya, Cat menggunakan sebuah mobil yang sangat nyentrik warnanya. Di dalam film ini kita diperlihatkan seperti dalam sebuah game balap di Jepang, di mana saat Cat menghindar dari kejaran polisi, sudut dan tangkapan kamera dalam film ini sangat memukau mata guys. Saat Cat tergelincir lalu koma setelah kecelakaan, Cat sempat flashback, di mana kita para penonton diberitahu akan hubungan Cat dengan pria misterius yang dipanggil V tersebut. Saat Cat sadar, ia diberitahu oleh dokter kalau ia terpapar oleh radioaktif yang bernama polonium-204. Cat pun mengingat-ingat kapan ia terpaparnya. Ternyata ia terpapar saat berkencan dengan Stephen. Dokter pun memberitahu Cat kalau ia hanya bisa bertahan selama sehari saja. Tak terima kalau dirinya diracuni, Cat pun bergegas pergi dari rumah sakit dan langsung menghampiri Stephen. I need something to keep me going. Why'd you poison me? Saat dalam posisi tak berdaya, Stephen memberitahu kalau ia diperintahkan untuk meracuninya oleh Sato dari kelompok Kijima Yakuza. Selanjutnya, Cat menemui V untuk meminta penjelasan terkait dengan kasus ini. Ternyata Cat terbawa dalam balas dendam ketua Yakuza Kijima namanya.
Yang sebelumnya ia pun menyaksikan kalau saudaranya Kentaro dibunuh oleh KT 10 bulan yang lalu. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Cat pun langsung bergegas ke Black Lizard, di mana Sato dan kelompoknya berada di sana. Disinilah awal adegan perkelahian yang seru diperlihatkan oleh Cat. Pertarungan tangan kosong hampir sama seperti nonton film John Wick ataupun film yang suka diperlihatkan oleh Iko Uwais. Setelah membunuh Sato, Cat pun langsung mencari Ani. Ia adalah keponakan dari Kijima. Ketika Cat menemukan Ani di sebuah klub malam, ia langsung teringat kalau Ani merupakan putri dari Kentaro yang sebelumnya pernah dieksekusi dengan sniper. Setelah Ani berhasil didapatkannya, Cat pun meminta Ani untuk menghubungi Kijima agar Cat bisa menemuinya. Setelah itu, Cat pun mengurung Ani di sebuah toilet umum dengan alasan kalau ia akan aman berada di sini. Benar saja, tiba-tiba Shinjo dan kelompoknya datang untuk mencari Ani karena Shinjo diperintahkan oleh Renji. Cat dan Shinjo pun bertemu, tapi Shinjo tidak menepati janjinya untuk membawa Kijima. Perkelahian pun terjadi. Ani pun bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan bertemu dengan Shinjo. Tapi apa yang dilakukan Shinjo kepada Ani merupakan suatu hal pengkhianatan. Shinjo ingin melenyapkan Ani, akan tetapi Ani diselamatkan oleh Cat. Polisi pun datang. Ani pun mengikuti Cat karena ia sudah tak punya pilihan lagi. Di saat Ani memohon kepada Cat, akhirnya mereka pun membuat kesepakatan untuk menemui Kijima bersama. Mereka pun semakin dekat. Sambil menikmati makan malam berdua, mereka pun berbagi informasi dan menyusun rencana untuk membunuh Kijima. Setelah menemukan sasaran berikutnya, Renji, akhirnya mereka pun sepakat untuk mencarinya. Tapi sebelumnya mereka mampir ke tempat anak buahnya Renji terlebih dahulu untuk mencari informasi keberadaannya. Setelah bertemu dengan anak buahnya Renji, lagi-lagi di sini Cat bereaksi, cuma agak sedikit ngilu guys, karena bertarungnya main tusuk-tusukan dengan benda yang kecil dan tajam. Akhirnya Cat dan Ani mendapatkan sebuah petunjuk, sebuah ponsel untuk bisa mencari Renji. Setelah mereka berhasil menemui Renji di sebuah jalanan kecil, mereka pun langsung menginterogasinya. Akan tetapi Renji tidak tahu di mana Kijima berada. Renji hanya memberi info sebuah kalimat kalau Kijima berada di antara keluarga kita. Saat perjalanan menuju sebuah tempat di mana mereka akan menemukan Kijima, Cat pun menghubungi Vi untuk berpamitan dan memberitahunya kalau ia akan menyelesaikan misi terakhirnya ini. Dalam keadaan payah, Cat pun terus berusaha agar bisa bertemu dengan Kijima. Sesampainya di sebuah rumah ala-ala Jepang, ia pun segera masuk ke dalamnya dan meninggalkan Ani di depan sendirian. Karena Cat tidak mau Ani ikut terlibat dalam pertarungan ini. Setelah Cat bertemu dengan Kijima, mereka tidak bertarung, melainkan saling curhat, guys. Singkat cerita, setelah mereka mengeluarkan unek-uneknya akan pengkhianatan yang mereka alami, Mr. V pun tiba, lalu terdengar suara letusan senjata dari dalam rumah tersebut. Setelah itu, Cat pun keluar menghampiri Ani dan V. Ketika Cat dan Ani bertengkar, tiba-tiba dengan mengejutkan Ani menembak Cat. Ani dan V pun pergi. Sepertinya V pun sudah berhasil memperdaya Ani seperti apa yang dia lakukan kepada Cat saat kecil.
Ternyata Cat masih belum tewas. Di saat sadar, Kijima menghampiri Cat dan memberikan semacam obat pereda nyeri, guys. Mr. V dan Renji bertemu di suatu tempat, di mana Annie pun berada di sana. Annie merasakan keganjilan dari mereka berdua. Sisa waktu Cat pun tinggal 1 jam untuk menyelesaikan ini. Ia pun diantar oleh Kijima untuk bertemu dengan Renji. Di dalam perjalanannya, akhirnya Cat pun dapat merasakan kesegaran dari minuman favoritnya, yaitu Limun Boom Boom. Kali ini Cat pun beraksi dibantu oleh kelompok Yakuza Kijima. Adegan baku tembak yang seru, guys, di mana mereka saling memburu. Mr. V memburu Cat dan Renji memburu Kijima. Selang beberapa waktu, akhirnya Kijima menemukan Renji, di mana mereka akan berduel untuk memperebutkan tahta dengan menggunakan samurai saja. Setelah melihat duel mereka berdua, kita kembali ke Cat, guys, di mana aksi tembak-tembakan Cat dengan kelompok Mr. V disajikan dengan adegan slow motion. Di sini kita akan terpukau karena aksi Cat semakin keren dilihatnya. Setelah Cat berhasil melalui anak buah Mr. V, tiba-tiba Annie menjadi sandera. Akhirnya Cat pun berbincang-bincang dan bernegosiasi. Akan tetapi dengan seketika mereka pun saling tembak. Akhirnya Annie pun bisa bebas dan kembali diperlukan pamannya, Kijima. Setelah menerima tembakan di bagian perutnya, Mr. V akhirnya pun tewas dan Cat jatuh di pelukan Annie. Selanjutnya Cat pun tewas di pelukannya. Oke guys, sampai sini dulu video kita kali ini. Silahkan like dan subscribe jika kalian suka video ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!